Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Ninggia Emily dengan NIM 20191050144. Saya berasal dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester Komputasi Perencanaan. Video ini nanti akan berisi tentang tutorial mencari database map, tutorial mendigitasi peta, tutorial menambahkan data pada atribut table, tutorial membuat layout peta, dan tutorial mengekspor peta. Untuk mencari database map, kita bisa mengunjungi web tanaair.indonesia.go.id. Nah, untuk mengakses web ini, kita perlu masuk atau mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, di sini terdapat peta RBI format SHP. Kemudian klik download, lalu pilih per wilayah. Dan kemudian muncul tulisan seperti ini bisa kita close. Lalu, saya akan mencari database map Kabupaten Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini terletak di sini. Kemudian untuk skalanya kita bisa pilih 25K. Selanjutnya kita bisa download database map Kabupaten Banyuwangi dengan cara klik tanda panah biru ini. Nah, dan database map Kabupaten Banyuwangi sedang proses dalam pengunduhan. Setelah mencari database map, di sini saya akan membuat tutorial digitasi peta. Di sini saya akan menampilkan batas administrasi Kelurahan Kepatian yang telah kita dapatkan tadi. Nah, ini merupakan batas administrasi dari Kelurahan Kepatian yang telah dipisahkan dari batas administrasi Kabupaten Banyuwangi. Karena kita hanya fokus kepada Kelurahan Kepatian saja. Selanjutnya, saya akan menampilkan citra peta Kelurahan Kepatian yang saya dapatkan dari Sasplanet. Dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk memudahkan kita dalam mendigitasi peta, di sini saya akan mengubah warna dari batas administrasi ini, yaitu dengan cara membuka table of contents, lalu klik pada bagian ini. Di sini saya akan mengubah warnanya menjadi transparan. Selanjutnya, untuk warna outline-nya, saya akan menggunakan warna kuning. Kemudian klik OK. Dan tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memulai untuk mendigitasi bangunan. Di sini saya sudah menyiapkan folder khusus yang nantinya akan berisi tentang file-file digitasi peta supaya filenya tidak bercampur dengan file lainnya. Di sini kita perlu menambahkan save file dengan cara klik kanan, lalu pilih new, kemudian pilih save file. Untuk namanya akan saya beri nama lahan terbangun. Kemudian untuk feature type-nya saya menggunakan polygon karena di sini kita akan mendigitasi bangunan. Kemudian klik edit.
lalu pilih Projected Coordinate Systems, kemudian pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih Southern Hemisphere. Untuk kelurahan Kepatihan menggunakan zona 49S. Lalu klik OK, dan klik OK. Nah, di sini kita bisa memulai untuk mendigitasi bangunan. Ini saya dekatkan lagi supaya lebih mudah untuk mendigitasi bangunan. Nah, selanjutnya ini kita perlu membuka Tools Editor, kemudian klik Start Editing, kemudian pilih lahan terbangun, lalu klik OK. Kemudian klik Continue. Lalu kita buka Create Features dan pilih lahan terbangun, kemudian pilih Polygon. Untuk mendigitasi bangunan ini dimulai dari bagian pojok bangunan atau bagian pinggir-pinggir bangunan, sehingga nanti bentuknya sesuai dengan bangunan yang didigitasi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikannya bisa klik kanan, lalu pilih Finish Sketch, dan tampilannya akan seperti ini. Ini saya coba digitasi lagi. Klik kanan, kemudian Finish Sketch. Nah, untuk mengubah warna polygon ini bisa dilakukan dengan cara membuka Table of Contents, kemudian klik pada bagian ini, lalu pilih warna yang sesuai atau yang kalian inginkan. Di sini saya akan memberikan warna kuning, lalu klik OK. Dan nantinya warnanya akan berubah seperti ini. Setelah mendigitasi bangunan, ini kita perlu menyimpannya dengan membuka Tools Editor, lalu klik Save Edits, kemudian klik Stop Editing. Nah, selanjutnya saya akan mendigitasi jaringan jalan. Caranya sama seperti tadi, kita menambahkan save file pada folder khusus, kemudian pilih New. Untuk namanya, saya akan memberikan nama jaringan jalan. Dan untuk feature type-nya, saya menggunakan polyline, karena kita akan mendigitasi jalan. Dan tahap selanjutnya itu sama seperti tadi. Di sini saya mencoba untuk mendigitasi jaringan jalan. Sebelumnya klik Tools Editor terlebih dahulu, kemudian klik Start Editing, lalu pilih jaringan jalan, kemudian klik OK, lalu klik Continue. Di sini kita pilih jaringan jalan, kemudian klik Line, dan kita bisa memulai untuk mendigitasi jaringan jalan. Untuk melakukan digitasi jaringan jalan ini cukup mudah dan mengikuti alur jalannya saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk menyelesaikannya bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih Finish Sketch, dan nantinya akan seperti ini. Di sini saya akan mengubah warna dari jaringan jalan ini.
dengan cara membuka table of contents, kemudian klik pada bagian ini. Di sini terdapat beberapa jenis dan saya akan memilih jenis highway, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita harus menyimpannya terlebih dahulu dengan cara klik editor. Nah, dan tampilannya nanti akan seperti ini. Setelah itu, saya akan mendigitasi sungai. Caranya sama seperti digitasi jaringan jalan. Ditambahkan save file terlebih dahulu. Untuk namanya akan saya beri nama sungai. Kemudian untuk feature type-nya itu polyline. Nah, sekarang kita bisa memulai untuk mendigitasi sungai. Ini saya dekatkan supaya lebih mudah. Ini kita harus mengikuti alurnya. Kemudian untuk menyelesaikannya bisa klik kanan, lalu pilih Finish Sketch. Di sini saya akan mengubah warna dari sungai dengan membuka table of contents, kemudian klik pada bagian ini, lalu pilih River. Untuk ketebalannya saya menggunakan ketebalan 2, lalu klik OK. Setelah itu, kita simpan. Nah, dan nantinya akan seperti ini tampilannya. Setelah itu, saya akan mendigitasi fasilitas dan utilitas. Tambahkan save file terlebih dahulu. Kemudian untuk namanya saya akan beri nama sekolah karena saya ingin mendigitasi fasilitas pendidikan. Untuk feature type-nya menggunakan point. Ini bisa kita mulai untuk mendigitasi fasilitas pendidikan. Ini merupakan SDN Kepatihan. Lalu saya akan mengubah bentuk poinnya dengan cara klik pada bagian ini, lalu pilih. Di sini saya menggunakan poin ini. Untuk warnanya bisa diganti juga. Di sini saya akan menggunakan warna mango. Lalu klik OK. Setelah itu, klik editor dan simpan. Nah, setelah mendigitasi peta, di sini saya akan memberitahukan cara untuk menambahkan data pada atribut tabel.
Di sini kita akan pindah ke Microsoft Excel. Nah, ini merupakan data dari Kelurahan Kepatihan yang saya dapatkan dari BPS 2020. Untuk pemberian nama ini harus sesuai dengan nama yang ada pada atribut table. Apabila tidak sesuai, maka data ini tidak dapat dihubungkan pada atribut table. Selanjutnya, ini perlu disimpan. Nah, untuk menyimpan file ini harus menggunakan tipe Excel tahun 2003. Apabila menggunakan di atas tahun 2003, takutnya file atau data ini tidak dapat dihubungkan dengan atribut table. Karena saya sudah menyimpannya, ini saya klik cancel. Nah, ini kita kembali ke ArcMap. Untuk menghubungkan data Excel ke atribut table, bisa dilakukan dengan cara membuka table of contents, lalu klik kanan pada bagian ini, kemudian klik Joins and Relates, lalu klik Join. Untuk nomor 1 ini bisa diisi dengan NAM OBJ. Kemudian untuk nomor 2 ini kita masukkan file yang telah dibuat tadi. Nah, ini merupakan file yang tadi, kemudian klik Add. Selanjutnya yaitu klik Validate Join. Lalu klik OK. Kemudian kita buka atribut table dengan cara klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table. Dan data Excel tadi sudah masuk pada atribut table. Kemudian, apabila kalian ingin memasukkan data dari Kelurahan Kepatihan, secara manual bisa dilakukan dengan cara membuka table options. Di sini terdapat tanda panah, klik, kemudian pilih add field. Nah, di sini saya akan menambahkan data jumlah penduduk dan saya akan memberikan nama penduduk. Untuk tipenya saya akan menggunakan long integer karena untuk jumlah penduduk ini biasanya memiliki jumlah angka yang cukup banyak. Lalu klik OK. Nah, kemudian untuk mengedit jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan cara membuka editor, lalu Start Editing, kemudian klik OK, klik Continue. Dan di sini kita sudah bisa mengedit jumlah penduduk ini. Untuk Kelurahan Kepatihan memiliki jumlah penduduk sebesar 4.778. Lalu setelah mengeditnya, ini kita simpan. Kemudian klik Stop Editing. Nah, setelah itu, untuk menyimpan data atribut table tadi, bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada bagian ini, kemudian pilih data, lalu pilih export data. Di sini kita bisa klik browse. Kemudian untuk namanya ini bisa diganti.
Untuk tipenya, ini menggunakan tipe shapefile, lalu save. Kemudian klik OK. Nah, ini kita klik yes. Dan nantinya tampilannya akan seperti ini. Tandanya data pada atribut table sudah tersimpan. Ini merupakan hasil dari digitasi peta yang telah kita lakukan tadi. Dan selanjutnya saya akan memberitahukan cara untuk membuat layout peta. Sebelumnya, kita perlu mengubah tampilan peta dari data view ke layout view. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian saya akan mengubah ukuran kertasnya dengan cara membuka menu file, kemudian pilih page and print setup. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Print to PDF, kemudian untuk ukuran kertasnya menggunakan ukuran A3, dan untuk orientation-nya yaitu landscape. Lalu klik OK. Kemudian, ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Sebelum itu, saya akan mengubah skalanya terlebih dahulu. Lalu kita atur. Selanjutnya, saya akan memberikan kotak pada kertas ini yang nantinya akan sebagai frame pada peta. Di sini kita menggunakan tools drawing. Untuk mengaktifkan tools ini bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada bagian yang kosong ini, lalu pilih draw, dan nanti akan muncul tools drawing. Untuk memberikan kotak, di sini kita memerlukan rectangle. Lalu kita bisa memulai untuk menggambar kotaknya. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu saya akan membawa kotak ini di belakang peta dengan cara klik kanan, kemudian pilih order, lalu pilih send to back. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengubah kotak ini menjadi warna putih dengan cara klik kanan, lalu pilih properties. Kemudian untuk warnanya saya warna putih, dan untuk outline-nya saya menggunakan warna hitam. Lalu klik OK. Nah, setelah itu, di sini terdapat bagian yang masih kosong, yang nantinya akan saya isi dengan logo dan nama instansi, judul peta, kemudian ada arah mata angin dan skala. Selanjutnya ada legenda peta, kemudian ada keterangan dan sumber peta, dan yang terakhir yaitu peta orientasi. Nah, untuk menambahkannya, kita harus menggambar kotak terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini saya akan mengubah warnanya. Caranya sama seperti tadi.
Pada kotak yang pertama ini, saya akan mengisinya dengan logo dan nama instansi. Untuk menambahkan logo bisa dilakukan dengan cara membuka menu Insert, kemudian pilih Picture, lalu pilih logo yang akan digunakan, kemudian klik Open. Nah, untuk ukuran logonya bisa disesuaikan. Selanjutnya, saya akan menambahkan nama instansi dengan cara membuka menu Insert, lalu klik Text. Dan di sini kita bisa mengetikkan nama instansi tersebut. Lalu untuk mengatur jenis dan ukuran fontnya bisa dilakukan dengan cara klik Change Symbol. Di sini saya menggunakan jenis huruf Arial dan untuk ukurannya saya menggunakan ukuran 16 dan saya ingin menebalkan hurufnya. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Dan ini bisa kita atur. Karena ini masih ada tempat yang kosong, ini bisa kita kecilkan. Nah, untuk kotak yang kedua ini akan saya isi dengan judul peta. Caranya sama seperti menambahkan teks pada nama instansi. Kemudian kita bisa mengetikkan judul peta. Selanjutnya saya akan mengatur jenis dan ukuran fontnya. Selanjutnya saya akan mengatur jenis dan ukuran fontnya. Selanjutnya untuk kotak yang ketiga akan saya isi dengan mata angin dan skala. Untuk menambahkan mata angin, bisa membuka Insert, kemudian pilih Not a Row, dan di sini terdapat banyak sekali jenis mata angin.
Saya akan memilih jenis ini, lalu klik OK, dan muncul mata angin seperti ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan skala. Caranya sama, membuka menu insert terlebih dahulu, dan di sini terdapat dua macam skala, yaitu skala batang dan skala teks. Di sini saya akan menggunakan skala batang terlebih dahulu, dan saya akan menggunakan jenis yang ini, lalu klik OK. Nah, karena ini menggunakan satuan miles, saya akan mengubahnya menjadi satuan kilometer. Dengan cara klik kanan, lalu pilih Properties, kemudian ubah menjadi kilometer, lalu klik OK. Kemudian kita atur letaknya. Selanjutnya, saya akan menambahkan skala teksnya. Saya akan menggunakan jenis yang ini, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk kotak yang ini akan saya isi dengan legenda peta. Untuk menambahkan legenda peta bisa dilakukan dengan cara membuka menu insert, kemudian pilih legend. Nah, di sini kita bisa mengatur mana saja yang ingin dimasukkan ke dalam legenda peta. Kemudian saya ingin menjadikan dua kolom supaya nanti hasilnya tidak terlalu panjang. Lalu klik next. Untuk judulnya akan saya ubah menggunakan huruf kapital. Kemudian klik next, 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 finish. Dan ini bisa kita atur letaknya. Selanjutnya, saya akan mengisi kotak ini dengan keterangan dan sumber peta. Sebelum itu, saya akan membagi dua terlebih dahulu. Untuk menambahkan teksnya, caranya sama seperti tadi.
Untuk keterangannya akan diisi dengan datum, kemudian zona, dan yang terakhir yaitu sistem grid. Untuk sumber petanya, saya menggunakan RBI wilayah dan SAS Planet. Setelah itu, yang terakhir, ini saya akan isi peta orientasi. Untuk menambahkan peta orientasi bisa dilakukan dengan cara membuka menu insert, kemudian pilih data frame, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita atur terlebih dahulu untuk letaknya. Setelah itu bisa kita isi dengan batas administrasi. Di sini saya menggunakan batas administrasi Kelurahan Kepatihan dan Kabupaten Banyuwangi. Saya ingin mengubah warna dari batas administrasi Kelurahan Kepatihan. Nah, pada bagian yang berwarna putih ini merupakan laut, karena Kabupaten Banyuwangi ini bersebelahan dengan laut. Ini saya akan beri warna biru. Caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih Properties, kemudian pilih frame, lalu pilih background-nya, lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan judul pada peta ini. Caranya sama seperti menambahkan teks pada sebelumnya.
Setelah itu, kita juga perlu mensimetriskan antar kotak ini supaya terlihat lebih rapi dengan cara klik pada bagian penggaris ini dan akan muncul panah seperti ini. Lalu kita bisa memulai untuk merapikannya. Bisa kita simetriskan juga. Setelah dirasa cukup simetris, di sini saya akan menambahkan grid pada peta orientasi dan peta utama. Untuk menambahkan grid, caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih Properties. Ini kita klik kanan pada peta ya. Kemudian pilih Grids, lalu pilih New Grid. Untuk peta orientasi, saya akan menggunakan Measured Grid. Lalu klik Next. Untuk appearance-nya, saya akan memilih Labels Only. Lalu saya akan klik Properties. Kemudian pada menu Labels. Untuk formatnya, saya akan menggunakan Formatted. Untuk label orientation-nya, saya akan menggunakan left dan right. Lalu klik OK, klik OK. Nah, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk peta utama, caranya sama, yaitu klik kanan terlebih dahulu, kemudian pilih Properties. Nah, untuk peta utama ini menggunakan Graticule, lalu klik Next. Kemudian, saya akan membuka Properties. Untuk labels-nya yaitu saya menggunakan label orientation left dan right, lalu klik OK, kemudian klik OK lagi. Dan grid-nya sudah jadi.
Nah, ini merupakan peta dari Kelurahan Kepatihan. Selanjutnya, saya akan memberitahukan cara untuk mengekspor peta, yaitu dengan cara membuka menu file, kemudian pilih export map. Selanjutnya, saya akan memberikan nama pada peta ini. Nah, ini merupakan peta Kelurahan Kepatihan beserta layoutnya. Selanjutnya, saya akan memberitahukan cara untuk mengekspor peta. Di sini kita membuka menu file, kemudian pilih export map. Lalu untuk namanya, ini sesuai dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian. Di sini saya memberikan nama Kelurahan Kepatihan. Untuk tipenya saya menggunakan PDF. Setelah itu, klik Save. Nah, peta Kelurahan Kepatihan sudah diekspor. Nah, itu tadi tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.